Filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam logika, fisika, etika, politik, dan estetika. Menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau teori pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui. Menurut Driyarkara, filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan yang segala-galanya sampai ke mengapa yang penghabisan. Menurut Insinyur Ujawiyatna, filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Socrates, filsafat adalah proses pencarian makna terdalam dari eksistensi manusia dan alam semesta yang dilaksanakan dalam aktivitas dalam menjawab pertanyaan yang meliputi seluruh kehidupan manusia yang sedalam-dalamnya. Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik, menilai pengetahuan, menemukan hakikat, mengatur semuanya di dalam bentuk yang sistematis. Fungsi filsafat mengajak manusia bersikap arif, berwawasan luas terhadap berbagai problem yang dihadapi, membentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif atas dasar pandangan hidup atau ide-ide yang muncul karena keinginannya, membentuk sikap kritis seseorang dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan menganalisis, baik analisis secara komprehensif dan sintetis terhadap berbagai permasalahan ilmiah. Cabang filsafat. Epistemologi yaitu filsafat tentang pengetahuan terkait studi logika, filsafat ilmu serta metodologi. Ontologi mengkaji keberadaan sesuatu baik secara konkret, faktual, transendental ataupun metafisis seperti alam, manusia, benda, Tuhan dan lainnya. Aksiologi membahas tentang nilai. Mengapa Pancasila disebut filsafat? Semua pendapat Pancasila suatu filsafat. Mohyamin, Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Sudirman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Pengertian filsafat sebagai suatu sistem filsafat. Sistem yaitu suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan organis dan kenyataan Pancasila kenyataan objektif. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memberikan ciri yang khas terdapat pada sistem filsafat lainnya. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat menurut Driyarkara membedakan antara filsafat dan Westancaung atau Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat dengan hanya mengakui orang masih tinggal di dalam lingkungan filsafat. Menurut Noto Negara, kedudukan Pancasila dalam negara Indonesia sebagai dasar negara. Sifat kefilsafatan dasar negara diwujudkan dalam rumus abstrak kelima sila dari Pancasila. Menurut Roslan Abdul Ghani, Pancasila, filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Prinsip filsafat Pancasila, inti atau esensi sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, rakyat, adil. Prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles, kausal materialis, sebab yang berhubungan dengan materi bahan, artinya Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri.
Menurut kausal formalis, sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat formal kebenaran. Kausal efisiensi, kegiatan BPU PKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Kausal finalis berhubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Kesatuan sila-sila Pancasila, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dasar ontologi sila-sila Pancasila, dasar epistemologi sila-sila Pancasila, dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Dasar ontologis manusia yang monopluralisme. Dasar epistemologi Pancasila sebagai sistem pengetahuan atau pedoman dasar. Dasar aksiologis, nilai yang terkandung Pancasila merupakan satu kesatuan. Dasar ontologis Pancasila, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralisme, monodualisme, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis, subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, serta makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Menurut Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia, nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas, dan nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran yang bersumber pada akal, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.